Sistem Super Devouring. Bab 206 3 hari. Sekarang, Yesuan telah mencapai puncak alam mendalam sejati dan hampir mampu menerobos ke alam setengah langkah dan Yuan. Akan tetapi, di ruang melahapnya sekarang tidak ada apapun yang tidak cukup untuk menerobos ke alam setengah langkah dan Yuan. Jadi, uang dibutuhkan. Baiklah, aku sudah memesan banyak bahan, cukup untukmu. Jiang Yu berkata dan pergi tanpa mengganggu istirahat Yesuan. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ingat apa yang baru saja kukatakan. Jika kau ingin bertemu dengan Tetua Agung, kau setidaknya harus berada di peringkat 5 teratas daftar surgawi. Sedangkan untuk Tang Sun, kau tidak perlu khawatir. Dia tidak bisa melarikan diri. Setelah Song Cheng selesai berbicara, dia pergi. Hanya Yesuan dan Song Caijing yang tersisa di ruangan itu. Kalau begitu, aku juga akan pergi. Kamu harus beristirahat dengan baik dan hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Kata lagu Caijing. Aku akan meneleponmu jika aku butuh sesuatu. Setelah mendengar ini, mata Yesuan berbinar dan dia mengangguk. Titik. Setelah istirahat malam, Yesuan pulih ke puncaknya. Kecepatan pemulihannya begitu cepat hingga dia pun terkejut. Keesokan paginya, dia pergi mencari Jiang Yu. Yesuan, apakah kamu sudah pulih? Ketika Jiang Yu melihat Yesuan, dia juga terkejut, karena baginya, Yesuan tampak tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ya, sudah dipulihkan. Yesuan mengangguk dan berkata, saudaraku, berapa banyak bahan tempa untuk senjata spiritual tingkat atas yang kamu miliki? 100, apakah itu cukup? Jiang Yu menyeringai. 100. Yesuan membelalakkan matanya. Sekarang, dia hanya membutuhkan 5 juta poin devouring untuk membeli senjata spiritual tingkat atas, tetapi dapat dijual seharga 1.500 batu kristal tingkat menengah. 100 pedang berarti 150.000 kristal tingkat menengah, yang pasti akan memungkinkannya menerobos ke alam dan Yuan setengah langkah. Ya, cukup untuk kamu pakai selama setengah tahun. Jiang Yu mengangguk. Sebelumnya, karena tidak ada pembuat senjata spiritual tingkat atas, tidak banyak bahan yang tersedia. Namun sekarang, dia sudah pergi ke tempat lain untuk mendapatkan banyak hal. Haha, kakak senior, aku bisa menyelesaikannya untukmu dalam 3 hari. Yesuan tersenyum. 3 hari. Sepertinya kamu belum pulih sepenuhnya. Jiang Yu terdiam sejenak. Sebelumnya, Yesuan biasa menggunakan senjata spiritual tingkat atas setiap 2 hari, tetapi sekarang dia menggunakannya setiap 3 hari. Ini jelas merupakan kemunduran. Yesuan tidak membantah dan berkata, kakak senior, berikan aku semua materinya. Oh, baiklah. Jiang Yu mengangguk sedikit dan mengeluarkan semua materi. Yesuan meletakkan semua barangnya ke dalam ruang melahap dan bersiap memasuki ruang penempaan, tetapi saat ini, dia memikirkan masalah lain. Dia tidak menelan poin itu. Baiklah. Kakak senior, bisakah kau memberiku sejumlah kristal di muka? Yesuan bertanya dengan lemah. Berapa banyak yang kamu inginkan? Jiang Yu bertanya dengan sedikit terkejut. 50.000 kristal kualitas sedang. Kata Yesuan. 50.000. Jiang Yu juga terkejut, tetapi dia tidak bertanya lebih banyak. Identitas Yesuan sekarang tidak biasa, jadi dia mengeluarkan kristal itu dengan sangat lugas. Terima kasih, kakak senior. Yesuan mengambil kristal dan berjalan langsung ke ruang penempaan. 3 hari kemudian, dia keluar. Jiang Yu masih duduk di aula senjata. Ketika dia melihat Yesuan keluar, dia terkejut dan berkata, oh, Yesuan, apakah kamu telah menempa pedang api? Yesuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung mengeluarkan 2 kotak besar dari ruang yang melahap itu. Jiang Yu membukanya dengan sedikit keheranan dan mendapati tumpukan pedang tergeletak diam di dalamnya, dan semuanya adalah senjata spiritual tingkat atas, pedang api. Apa? Begitu banyak. Jiang Yu terkejut. Kakak senior, 100 pedang api telah rampung. Yesuan berkata perlahan. Mendesis. Setelah kata-kata ini diucapkan, Jiang Yu juga menghirup udara dingin. Dalam 3 hari, 100 senjata spiritual tingkat atas ditempa. Bagaimana ini mungkin? Jiang Yu melompat turun dari kursi malas,
memeriksa dan mendapati pedang api itu memang sama dengan pedang-pedang sebelumnya, tanpa cacat sedikitpun. Adik Ye, kau. Jiang Yu begitu terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa. Saudaraku, aku juga mengubah bencana menjadi berkah. Aku tidak hanya berhasil mencapai alam setengah langkah dan Yuan, tetapi keterampilan menempaku juga meningkat. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Perbaikan. Bukankah itu perbaikan yang terlalu berlebihan? Jiang Yu membelalakkan matanya. Menerobos ke alam setengah langkah dan Yuan dalam 3 hari bukanlah tujuannya. Intinya adalah bahwa 100 senjata spiritual tingkat atas ditempa dalam waktu 3 hari. Kecepatan ini sungguh gila. Ngomong-ngomong, kakak senior, kalau memungkinkan, bisakah kamu membantuku mendapatkan beberapa bahan lainnya? Ye Xuan tiba-tiba berkata. Apa yang kamu inginkan? Jiang Yu bertanya. Esensi besi hitam, pasir angin hitam. Ye Xuan menyebutkan lebih dari 10 jenis material sekaligus. Setelah mendengarkan ini, bab ini belum selesai, silakan balik halaman, Jiang. Yu terkejut dan berkata dengan heran, ini adalah bahan untuk menempa senjata tingkat bumi. Kamu tidak mungkin. Baiklah, aku telah membuat terobosan dalam kemampuan menempa, dan aku ingin mencobanya. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Jiang Yu ragu sejenak, lalu mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya. Kemudian, dia mengeluarkan 100.000 kristal kualitas sedang. Ini adalah hadiah bagi Ye Xuan karena menempa 100 pedang api. Karena sebelumnya ia telah meramalkan 50.000, kini ia hanya mempunyai 100.000. Kemudian, Ye Xuan langsung pergi. Selama 3 hari ini, dengan bantuan 50.000 kristal tingkat menengah, dia telah menerobos ke alam dan Yuan setengah langkah. Lebih jauh lagi, tidak diperlukan teknik kultivasi tingkat bumi apapun, dan tidak ada belenggu. Inilah keuntungan dari sistem melahap. Sekarang dengan 100.000 kristal tingkat menengah ini, dia memiliki 1,5 miliar poin melahap lainnya, yang cukup untuk dibelanjakan. Akan tetapi, untuk menerobos dari alam setengah langkah dan Yuan ke alam Sendan, sumber daya kultivasi yang dibutuhkan masih jauh dari cukup. Tanpa jutaan kristal bermutu menengah, hal itu mustahil dilakukan. Namun ini semua adalah cerita kemudian. Sekarang dia punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Peringkat bumi, 10 teratas. Akan tetapi, saat dia baru saja keluar pintu, ada sosok yang berjalan ke arahnya. Senior. Ye Xuan menyapa dengan hormat. Ye Xuan, kamu benar-benar pulih. Song Cheng sangat terkejut, tetapi tidak terlalu memikirkannya, dan berkata, aku datang kepadamu kali ini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tang Sun melarikan diri. Apa? Ye Xuan terkejut. Bukankah mereka mengatakan bahwa seorang master akan menunggangi Ling Qiao Dapeng untuk menangkapnya? Bagaimana dia bisa melarikan diri? Tang Sun melarikan diri. Tidak hanya itu, Tang Tian juga menghilang. Aliansi Tang langsung runtuh. Kata Song Cheng. Ini. Ye Xuan berhenti sejenak. Song Cheng berkata perlahan, kamu sebaiknya berhati-hati akhir-akhir ini. Baiklah, aku akan memperhatikannya. Ye Xuan juga mengerti bahwa dia telah dibenci oleh seorang ahli alam pil ilahi yang kuat. Kalau dia tidak hati-hati, dia bisa mati dengan tidak jelas. Baiklah, sekarang setelah kamu pulih, kamu harus bekerja lebih keras. Bahkan jika kamu telah menembus alam dan Yuan setengah langkah, kamu tidak boleh bersantai. Cobalah untuk menembus alam Sendan sesegera mungkin. Setelah Song Cheng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia telah mencapai alam pil ilahi, dan meskipun Ye Xuan berusaha menekannya, dia tidak dapat menyembunyikannya darinya. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, dengan adanya Ye Chong, monster tingkat dewa, siapakah Ye Xuan, seorang remaja berusia 16 tahun yang hanya berada di alam setengah langkah dan Yuan. Bab 207, Istana Surgawi. Setelah Song Cheng pergi, Ye Xuan tidak langsung kembali, melainkan pergi ke tempat lain di Istana Bumi. Aula Alkimia. Aula Alkimia Istana Bumi juga dibuka oleh orang-orang dari Aliansi Sensu. Kali ini, Ye Xuan langsung membeli sejumlah besar bahan baku. Bahan-bahan untuk penempaan relatif sedikit, dan kali ini dia secara langsung memurnikan 100 pedang api, jadi bahan-bahannya mungkin harus menunggu beberapa saat.
Dan sekarang dia membutuhkan kristal dalam jumlah besar, jadi kali ini, dia ingin membuat pil. Selain itu, seseorang perlu memurnikan jenis ramuan yang sangat khusus. Pil 6 Yuan. Pil 6 Yuan ini secara langsung dapat memungkinkan para pendekar untuk memadatkan dan Yuan, tanpa perlu berlatih teknik tingkat bumi secara tekun. Jika obat jenis ini dipromosikan, persediaannya pasti akan langka. Sayangnya, resep pil 6 Yuan sangat mahal, dan Ye Xuan menghabiskan 800 juta poin melahap untuk itu. Untungnya, ia masih memiliki 100 juta poin melahap tersisa, dan 10.000 kristal kualitas sedang untuk membeli bahan mentah. Bahan-bahan untuk pil 6 elemen semacam ini sangat sedikit, jadi Balai Alkimia hanya menyiapkan 2 batch, dan harganya juga 10.000 kristal tingkat menengah. Setelah memiliki 2 bahan lagi di tangannya, Ye Xuan langsung menukar resep pil, dan kemudian menghabiskan 100 juta poin melahap lagi untuk memurnikan 2 pil 6 Yuan. Sungguh menyedihkan. Aku tidak punya uang sepeser pun lagi. Aku sangat miskin. Ye Xuan berkata tak berdaya di dalam hatinya, lalu berjalan menuju ke arah aula senjata. Ketika dia tiba di aula senjata, Ye Xuan kebetulan melihat Jiang Yu di pintu. Ye Xuan, kenapa kau kembali? Apakah kau meninggalkan sesuatu di ruang tempa? Jiang Yu bertanya dengan heran. Kakak senior, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Kata Ye Xuan. Oh, ada apa? Jiang Yu terus bertanya. Ye Xuan tidak membuang-buang kata lagi dan langsung mengeluarkan 2 pil 6 Yuan, sambil berkata, kakak senior, ini adalah 2 pil yang pernah aku sempurnakan sebelumnya, lihatlah. Apa, saudara muda, kamu juga bisa memurnikan pil. Jiang Yu berseru, mengambil pil itu dan melihatnya, lalu berkata, energi spiritual yang begitu melimpah, pil macam apa ini dan apa efeknya? Pil 6 Yuan, kekuatan obatnya akan membentuk dan Yuan setelah dimurnikan, tetapi hanya orang-orang di puncak alam mendalam sejati yang dapat menggunakannya. Ye Xuan berkata dengan sederhana. Ledakan. Kalimat itu bagai petir ilahi yang turun dari langit, menyambar kepala Jiang Yu dan membuatnya tertegun seketika. Apa kamu yakin? Jiang Yu tampak tidak percaya. Baiklah, kakak senior, kamu bisa mencari seseorang untuk mencobanya. Ye Xuan mengangguk. Jiang Yu masih sedikit bingung. Dia belum pernah mendengar obat seperti itu, tetapi melihat ekspresi serius Ye Xuan, dia memilih untuk mempercayainya. Lagi pula, Ye Xuan menempa 100 senjata spiritual tingkat atas dalam 3 hari, yang sudah merupakan suatu keajaiban. Baiklah, ikut aku. Jiang Yu mengangguk. Kemudian, Ye Xuan mengikuti Jiang Yu dan bergerak ke satu arah. Ye Xuan sangat terkejut karena jalan ini tidak menuju ke rumah Xuan, ataupun ke rumah Huang. Jadi, artinya pergi ke Istana Surga. Tianzi Mansion adalah inti dari Lingqiao Mansion, dan tidak semua orang memenuhi syarat untuk pergi ke sana. Mereka berdua sangat cepat. Setelah Ye Xuan menerobos ke alam dan Yuan setengah langkah, kecepatannya meningkat pesat, yang juga mengejutkan Jiang Yu. Dia punya firasat samar bahwa jika Ye Xuan berhasil menerobos ke alam pil ilahi, bahkan dia mungkin bukan lawan Ye Xuan. 2 jam kemudian, Ye Xuan juga melihat tempat yang tidak biasa, yaitu gunung yang ditutupi oleh formasi. Ada formasi pengumpulan roh yang besar di bawah rumah Tianzi. Formasi itu didirikan oleh para leluhur rumah Lingqiao. Kemudian, orang kuat lainnya mendirikan formasi penguncian roh untuk mengunci energi spiritual di rumah Tianzi sehingga dapat diwariskan sepanjang tahun. Jiang Yu menjelaskan kepada Ye Xuan. Untuk dapat menyiapkan susunan pengumpul roh sebesar itu, kekuatannya pasti luar biasa. Selain itu, jumlah batu kristal yang dikonsumsi oleh pangkalan susunan ini setiap hari pasti sangat banyak. Ye Xuan menghela nafas. Formasi yang telah ia siapkan untuk orang lain sebelumnya membutuhkan 2 kristal bermutu sedang setiap hari. Namun, untuk tempat sebesar Tianzifu, konsumsi harian harus dihitung setidaknya dalam kristal berkualitas tinggi. Saya tidak yakin tentang itu, tetapi itu sangat besar. Ngomong-ngomong, selanjutnya saya akan pergi mencari wakil pemimpin aliansi Sensu. Jiang Yu berkata lagi. Wakil pemimpin. Ye Xuan terkejut. Wakil pemimpin aliansi Sensu. Itu berarti setidaknya berada di alam pil ilahi, kan? Memikirkan hal ini, Ye Xuan tiba-tiba merasakan tekanan kuat. Tianzi Mansion adalah tempat berkumpulnya para jenius.
Meskipun kualifikasinya tidak kalah dengan orang lain, dia kalah karena faktor usia. Dia hanya bisa bekerja lebih keras. Keduanya berlari sepanjang jalan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman ke Istana Surga. Rumah Tianzi relatif kecil dibandingkan dengan 3 rumah besar lainnya, tetapi ada lebih dari 100 orang yang tinggal di sini. Selain 100 orang yang ada di daftar Tianzi, ada juga para jenius baru yang diterima di Tianzi Mansion. Sungguh dahsyat energi surga dan bumi. Energinya 3 kali lebih melimpah daripada di halaman rumahku. Sungguh menyenangkan tinggal di sini. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Meskipun dia tidak mengandalkan vitalitas langit dan bumi untuk berlatih, dia merasa rileks dan bahagia setelah memasuki istana surga. Saudaraku, karena kamu telah mencapai alam pil ilahi, mengapa kamu tidak naik ke istana surgawi? Ye Xuan bertanya sambil mengikutinya. Mendengar ini, Jiang Yu juga tersenyum acuh tak acuh, haha, meskipun aku berada di alam pil ilahi, aku juga memadatkan dan Yuan pada usia 25 tahun, dan kemudian menggabungkannya dengan pil batin binatang buas yang misterius. Kurasa aku tidak dapat menerobos ke alam pil bumi dalam kehidupan ini, jadi aku berhenti berlatih dan membantu mengelola urusan aliansi Sensu. Tetapi saudaraku, sungguh sangat mengesankan bahwa kamu dapat menerobos ke alam pil ilahi. Kata Ye Xuan. Apa maksudmu luar biasa? Para senior di Istana Tianzi itu luar biasa. Misalnya, pemimpin kita telah berhasil menembus alam dan bumi, dan pemimpinnya telah berjanji bahwa pemimpinnya akan mengambil alih sebagai pemimpin dalam beberapa tahun. Jiang Yu berkata, lalu tertawa, ngomong-ngomong, pemimpin kita adalah nomor 1 di daftar Tian, tapi pemimpinnya kembali ke Zhongzhou tahun lalu dan belum kembali. No. 1 di daftar Tian, alam bumi dan Ye Xuan sedikit terkejut. Dia telah menduga sebelumnya bahwa pemimpin aliansi Senzu bukanlah orang biasa. Mendengar hal itu, dia pikir memang begitulah adanya. Istana Tianzi dikelola dengan ketat, dan orang-orang dari 3 istana lainnya tidak dapat masuk kecuali mereka memiliki urusan penting. Namun, di bawah kepemimpinan Jiang Yu, Ye Xuan langsung pergi ke tempat para murid Tianzi Mansion tinggal. Melihat jalan yang sepi dan tak bernyawa ini, Ye Xuan akhirnya mengerti mengapa Song Caijing tidak ingin memasuki Tianzi Mansion. Semua pengikut Tianzi Mansion sedang menyendiri. Tidak ada seorang pun di jalan. Selain itu, hampir semua orang di Tianzi Mansion berasal dari aliansi Sensu. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang merupakan orang-orang independen tanpa kekuasaan apapun. Jika Song Caijing datang, dia hanya bisa berbicara dengan Song Jue. Sebelum mereka menyadarinya, Ye Xuan mengikuti Jiang Yu ke sebuah rumah besar biasa. Ayo, masuk bersamaku. Jiang Yu membawa Ye Xuan masuk, tetapi tidak ada seorang pun di halaman. Kakak, kamu di sana. Jiang Yu berteriak ke arah sebuah ruangan. Ye Xuan juga melepaskan ultrasound untuk menyelidiki dan menemukan bahwa memang ada seseorang di dalam. Bab 286 Yuan. Namun, alamat Jiang Yu mengejutkan Ye Xuan. Kakak laki-laki. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka dan seorang pemuda yang berpenampilan seperti seorang sarjana keluar. Kakak kedua, kenapa kamu ada di sini? Pemuda itu berjalan perlahan dan melirik Ye Xuan. Saudaraku, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Ini Ye Xuan yang baru saja bergabung dengan aliansi Sensu. Jiang Yu berkata dan memperkenalkan Ye Xuan, ini adalah kakak laki-lakiku Jiang Liu, orang kedua di daftar bumi, dan wakil pemimpin aliansi Sensu. Halo, wakil pemimpin. Ye Xuan menyapa dengan hormat. Tatapan mata Jiang Liu kembali tertuju pada Ye Xuan dan berkata, kamu memiliki bakat yang bagus, mengapa kamu masih berada di istana bumi? Dia akan dipromosikan sebentar lagi. Jiang Yu menjawab. Dengan kekuatan Ye Xuan yang sudah setengah langkah memasuki alam dan Yuan, dia pasti bisa mencapai istana surga. Lagi pula, masih banyak master alam Zheng Xuan puncak di istana surga. Oh, saudara kedua, apa yang ingin kamu bicarakan kepadaku? Jiang Liu mengangguk sedikit dan bertanya. Jiang Yu berkata, begini. Ye Xuan adalah seorang penempas senjata spiritual, dan penempas senjata spiritual kelas atas. Baru beberapa hari yang lalu, dia menempas 100 senjata spiritual kelas atas, jadi kupikir. Apa?
Dia menempa 100 senjata spiritual kelas atas hanya dalam beberapa hari. Jiang Liu langsung menyela. Benar sekali. 3 hari dan 100 pedang, dan semuanya berkualitas tinggi. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk mendapatkan beberapa bahan tempa, bahkan bahan tempa tingkat bumi. Setelah Jiang Yu selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 kotak besar. Jiang Liu membukanya dan melihat memang ada 100 pedang. Dia langsung terkejut dan berkata, bahan tempa tingkat bumi, bisakah dia juga menempa senjata tingkat bumi? Senjata tingkat bumi, disebut senjata bumi, berbeda dengan senjata spiritual. Bahkan 100 senjata spiritual tingkat tinggi tidak sebaik senjata bumi tingkat rendah. Bahkan Jiang Yu dan Jiang Liu, yang telah mencapai alam pil ilahi, tidak memiliki senjata bumi. Ye Xuan berkata dia ingin mencobanya, jadi aku datang untuk bertanya kepada kakak laki-laki apakah dia punya bahan tingkat bumi. Jiang Yu mengatakannya. Ini. Jiang Liu terdiam sejenak, aku tidak punya ini, tapi aku bisa meminta sedikit pada tuanku. Kamu tunggu di sini, aku akan segera kembali. Kakak, tunggu sebentar, ada satu hal lagi. Jiang Yu buru-buru menghentikannya dan mengeluarkan 2 pil 6 yuan dari cincin Qiankun. Saudaraku, ini adalah 2 pil 6 yuan. Setelah meminumnya, seorang pejuang di puncak alam mendalam sejati dapat langsung memadatkan dan yuan. Apa? Jiang Liu terkejut lagi. Hanya 1 pil dapat memungkinkan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, seseorang di puncak alam mendalam sejati untuk memadatkan dan yuan. Apakah itu benar-benar ajaib? Jika ramuan ini benar-benar ajaib, maka kekuatan aliansi Senzuku secara keseluruhan, bukan, istana Ling Qiaoku, akan meningkat beberapa tingkat. Jiang Liu berkata dengan mata terbuka lebar. Ya, rumah Ling Qiaoku memiliki ratusan orang di puncak alam mendalam sejati. Jika ramuan ini dapat diproduksi secara massal, maka rumah Ling Qiaoku akan memiliki lebih banyak orang kuat di alam pil ilahi, dan pasti akan mampu mengalahkan sekte-sekte di 3 wilayah lainnya. Jiang Yu mengangguk. Jiang Liu masih tidak percaya dan bertanya, di mana kamu mendapatkan pil Liu Yuan ini? Jauh di langit, tapi tepat di depan kita. Itu dibuat oleh Ye Xuan. Jiang Yu berkata sambil tersenyum. Apa? Jiang Liu menarik napas. Ye Xuan tidak hanya pandai memurnikan pil, tetapi juga pandai memurnikan senjata, bakatnya pun tidak kalah dengan yang lain. Ini agak terlalu mengerikan. Tidak hanya itu, Ye Xuan juga tahu cara membangun fondasi susunan pengumpul roh. Dia telah menyiapkan satu untuk anggota 3 prefektur beberapa hari yang lalu. Jiang Yu melanjutkan. Setelah mendengarkan, Jiang Liu sudah dipenuhi kekaguman dan menatap Ye Xuan dengan heran, memurnikan peralatan, memurnikan pil, dan formasi. Mungkinkah kamu monster berusia 100 tahun yang menyelinap ke rumah Ling Qiao? Apakah pil 6 yuan ini benar-benar ajaib? Wakil pemimpin dapat meminta seseorang yang belum memadatkan saripati pil untuk mencobanya. Ye Xuan berkata dengan ringan. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan menelepon seseorang. Jiang Liu berkata dan segera pergi. Jika pil 6 yuan ini benar-benar seperti ini, maka kekuatan aliansi Senzu akan meningkat beberapa tingkat. Barangkali, nilai pil Liu Yuan ini bahkan lebih tinggi dari senjata darat. Segera, Jiang Liu membawa seseorang. Yang mengejutkan Ye Xuan adalah dia mengenal orang ini. Keputusan Song. Hah? Ye Xuan, kenapa kamu ada di sini? Song Jue melihat Ye Xuan begitu dia memasuki pintu, dan langsung menunjukkan ekspresi aneh. Ye Xuan, bukankah dia murid Istana Bumi? Apakah kalian saling kenal? Jiang Liu terkejut, tetapi ketika dia melihat tidak ada yang aneh dalam ekspresi antara Song Jue dan Ye Xuan, dia merasa lega. Dia masih takut kalau Ye Xuan dan Song Jue punya dendam. Kakak, adik dari junior ini tinggal bersama Ye Xuan. Jiang Yu menjawab. Oh, bagus sekali. Penghakiman, Xuan Kimu telah dikultivasikan secara ekstrim, tetapi kamu belum memadatkan dan Yuan, kan? Jiang Liu menoleh dan bertanya. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman baik, kakak senior. Song Jue mengangguk. Kalau begitu, minumlah pil ini dan cobalah. Jiang Liu menyerahkan pil seharga 6 yuan. Song Jue tertegun, tetapi tanpa bertanya apapun, dia menelannya dan menutup matanya.
Jiang Liu juga mentransfer dan Yuan untuk membantu Song Jue menyempurnakannya. 5 menit kemudian, Song Juezi tiba-tiba membuka matanya dan berseru, "Dan Yuan, aku memadatkan dan Yuan." Ketika dia berbicara, aliran energi mengalir keluar dari tubuhnya. Energi ini adalah Xuan Qi, tetapi juga tercampur dengan energi lemah lainnya. Energi kedua ini adalah Dan Yuan, tetapi jumlahnya sangat kecil dan orang biasa tidak dapat merasakannya. Pil 6 Yuan memang ajaib. Saudara junior, kamu telah berhasil menembus alam setengah langkah Dan Yuan. Jiang Liu menatap Song Jue dengan penuh semangat. Tanpa diduga, pil 6 Yuan ternyata nyata dan dapat membantu seorang kultivator alam mendalam sejati puncak untuk memadatkan Dan Yuan. Jiang Yu di samping juga terkejut. Dia tampaknya telah melihat adegan Ling Qiao Mansion menjadi pemimpin 4 sekte. Ye Xuan, berapa banyak pil 6 Yuan yang bisa kamu sempurnakan? Jiang Liu menoleh dan bertanya. Selama aku punya bahan pemurnian, aku bisa memurnikannya tanpa batas. Ye Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu beritahu aku bahan-bahannya dan aku akan meminta seseorang untuk mendapatkannya segera. Ketika Jiang Liu selesai berbicara, Ye Xuan langsung mengeluarkan daftar materi yang telah ditulisnya sebelumnya, dan kemudian Jiang Liu pergi seperti kilat. Song Jue begitu terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Pil 6 Yuan sebenarnya disempurnakan oleh Ye Xuan. Namun, dia masih memiliki banyak kekuatan obat di tubuhnya saat ini, yang tidak bisa disia-siakan, jadi dia hanya duduk di sana dengan tenang memurnikannya. Kali ini, Jiang Liu pergi lama dan tidak kembali sampai 1 jam kemudian. Namun, dia juga membawa kembali 3 tetua dari istana Ling Qiao. Setelah Jiang Liu memperkenalkan mereka satu persatu, Ye Xuan juga mengenal ketiga orang ini. Yang mengejutkan Ye Xuan adalah bahwa salah satu di antara mereka ternyata adalah tetua tertinggi di Ling Qiao Mansion. Rumah Ling Qiao tidak memiliki wakil kepala. Tetua tertinggi ini sebenarnya adalah mantan pimpinan istana Ling Qiao, namun ia turun tahta karena usianya yang sudah lanjut. Oleh karena itu, status tetua agung lebih tinggi dari kepala istana Ling Qiao. Adapun 2 orang lainnya, mereka adalah kepala penyuling senjata dan kepala alkemis di istana Ling Qiao. 3 tokoh tingkat tinggi dari Ling Qiao Mansion berdiri di depan Ye Xuan, seperti 3 gunung besar yang menekan kepalanya. Mereka adalah 3 pria super kuat di alam bumi dan Bab 209 Kerjasama. Ye Xuan, aku mendengar semuanya. Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah putra Ye Chong. Tahukah kamu bahwa Ye Chong pernah menjadi salah satu muridku? Seorang lelaki tua berkata sambil menyipitkan matanya. Dia adalah tetua tertinggi di istana Ling Qiao, Zhou Yan. Setelah mendengar ini, Ye Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tetua agung ini juga adalah gurunya Ye Chong. Ternyata mereka adalah sebuah keluarga. Anak ini, Ye Chong, meninggalkan sekolahku kurang dari setengah tahun setelah dia menjadi muridku, dan dia tidak pernah kembali. Aku tidak menyangka bahwa dia telah memasuki tingkat keempat roh ilahi. Itu benar-benar mengejutkanku. Orang tua itu menghela napas dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, kami bertiga datang ke sini hari ini bukan untuk Ye Chong. Wah, apakah kamu benar-benar memurnikan pil 6 Yuan itu? Sebelum Ye Xuan sempat berbicara, Song Jue yang ada di sebelahnya membuka matanya dan berkata, Tuan, pil 6 Yuan itu benar-benar pil dewa. Saya sudah memadatkan saripati pilnya. Aku tahu, kamu duduk dulu. Zhou Yan mengangguk. Pil Liu Yuan itu obat apa? Aku sendiri belum pernah mendengarnya. Nak, bisakah kau menunjukkan resepnya kepadaku? Kata kepala alkemis tetua Lian dengan penuh semangat. Meskipun 3 orang di depannya semuanya pejabat tinggi di istana Ling Qiao, dia telah menghabiskan banyak poin menelan untuk ditukar dengan resep pil 6 Yuan. Bagaimana dia bisa hanya melihatnya? Maaf, tetua Lian. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku bisa membelinya darimu. Apakah 10.000 kristal berkualitas tinggi cukup? Penatua Lian langsung mengajukan penawaran. 10.000 kristal berkualitas tinggi. Mendengar harga ini, Ye Xuan tidak bisa menahan napas. 10.000 kristal berkualitas tinggi setara dengan 1 juta kristal berkualitas sedang. Tahukah kau, dia menghabiskan waktu 3 hari dengan susah payah menempa pedang api, namun harganya hanya 150.000 kristal kualitas sedang.
Astaga! Para alkemis kaya, dan para alkemis di alam alkimia bumi bahkan lebih kaya lagi, dan mereka akan segera meminta 1 juta kristal tingkat menengah. Oke. Yesuan langsung setuju, mengeluarkan kertas dan pena, dan mulai menulis dengan panik. 2 menit kemudian, Yesuan telah menuliskan resep untuk pil Liu Yuan, dan resepnya sangat rinci, dengan puluhan langkah persiapan saja. Baiklah, bagus, ambillah, nak. Penatua Lian langsung mengeluarkan sekantong kristal dari cincin Qiankun. Yesuan mengambilnya dan membukanya. Oh sial. Kristal dengan 5 sudut. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Kristal dengan kualitas rendah berbentuk bulat, kristal dengan kualitas rendah berbentuk berlian, kristal dengan kualitas sedang berbentuk segitiga, kristal dengan kualitas tinggi berbentuk persegi, dan kristal dengan 5 sudut merupakan kristal dengan kualitas tinggi. 100 kristal bermutu tinggi, yaitu 10.000 kristal bermutu tinggi dan 1 juta kristal bermutu sedang. Angka yang benar. Saya telah menghasilkan banyak uang, saya telah menghasilkan banyak uang. Orang ini benar-benar orang kaya. 800 juta poin melahap hanyalah 800 kristal berkualitas tinggi, yang telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Yesuan sudah sangat senang. Akan tetapi, setelah menerobos ke alam setengah langkah dan Yuan, dia tidak tahu berapa banyak pengalaman yang bisa diperolehnya dari peningkatan. 10.000 kristal berkualitas tinggi ini mungkin tidak cukup. Ketika Tetua Lian, kepala alkemis dari Istana Lingqiao, mengambil resep itu dan melihatnya, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan ngeri, "Wah, apakah resepmu asli?" "Ya." Yesuan mengangguk. "Saya hampir tidak bisa menyempurnakan resep pil ini, dan Anda hanya berada di alam dan Yuan setengah langkah. Bagaimana Anda bisa menyempurnakannya?" Penatua Lian bertanya dengan heran. "Ini." Yesuan berpikir cepat dalam benaknya dan menjelaskan, "Saya telah mewarisi metode khusus alkimia dan alat pemurnian dari seorang senior sebelumnya, jadi resep ini tidak sulit bagi saya. Sekarang keterampilan berbohongnya juga sudah jauh lebih baik. Dia hanya perlu mengarang orang fiktif. Saya punya beberapa bahan di sini. Bisakah Anda memperbaikinya di tempat?" Penatua Lian jelas sangat tertarik dengan metode khusus pemurnian ramuan ini. "Maafkan aku telah bersumpah untuk tidak memurnikan pil atau memalsunya di depan orang lain." Yesuan menggelengkan kepalanya. "Oke." Penatua Lian tidak memaksanya. Karena dia sudah bersumpah, jika dia melanggarnya, dia mungkin akan mengembangkan setan mental di masa depan, yang akan memengaruhi kultivasinya. Pada saat ini, Penatua Hu, kepala penyuling senjata dari Istana Lingqiao, berkata, "Jiang Liu berkata bahwa kamu telah menciptakan 100 senjata spiritual kelas atas dalam waktu 3 hari. Benarkah itu?" "Ya." Yesuan mengangguk. "Bahkan aku tidak bisa menempa 100 senjata spiritual bermutu tinggi dalam waktu 3 hari. Sepertinya metode pemurnian senjatamu sangat istimewa. Sekarang kau ingin menempa bahan untuk senjata bumi. Apa kau ingin mencobanya?" Penatua Hu bertanya lagi. Yesuan mengangguk lagi. "Baiklah, aku punya beberapa bahan untuk senjata darat di sini, pergilah dan lihat apakah kau bisa membuatnya," kata Penatua Hu. Dia juga mampu menempa alat dari tanah, namun butuh waktu yang sangat lama untuk setiap kalinya. Maka dari itu, dia. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya ingin melihat apakah Yesuan mampu menempa alat dari tanah, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Penatua Hu, tidak perlu terburu-buru untuk masalah ini. Setelah Tetua Agung Zhou Yan selesai berbicara, dia menatap Yesuan dan berkata, "Yesuan, jika memungkinkan, aku harap kamu dapat memurnikan pil 6 Yuan untuk rumah Lingqiao. Aku akan menyiapkan bahan-bahannya untukmu, dan aku akan membeli semua pil 6 Yuan yang telah dimurnikan dengan 10.000 kristal kelas menengah. Bagaimana?" 10.000 kristal kelas menengah. Yesuan menghitung dalam benaknya. Bahan-bahan untuk pil 6 elemen adalah sekitar 5.000 kristal kualitas sedang, ditambah 50 juta poin pemakan sebagai biaya pemurnian. Dan sekarang, dengan bahan gratis yang tersedia, dia hanya perlu menghabiskan 50 juta poin devouring untuk memurnikannya. Sederhananya, setiap kali dia memurnikannya, dia akan mendapatkan 10.000 kristal kualitas menengah ditambah 50 juta poin melahap. Tentu saja, kesepakatan ini layak dilakukan. Baiklah, satu kristal kelas menengah senilai 10.000.
Ye Xuan segera mengangguk. Juga, aku telah menyiapkan bahan-bahan untuk senjata tanah untukmu. Jika kau berhasil menempanya, bahan-bahannya akan gratis, dan setiap senjata tanah akan berharga 200.000 kristal kelas menengah. Zhou Yan melanjutkan. Tidak masalah. Ye Xuan terus setuju. Jika penyulingannya gagal, dia harus membayar bahan-bahannya, tetapi apakah dia akan gagal dalam penyulingannya? Sepotong alat tanah setara dengan 20 pil 6 yuan, tetapi Ye Xuan tidak memiliki modal awal sekarang. Peta alat tanah terlalu mahal, jadi dia harus memurnikan sejumlah pil seharga 6 yuan terlebih dahulu. Setelah itu, 3 pejabat tinggi Lingqiao Mansion pergi untuk menyiapkan materi. Ye Xuan menatap kepergian mereka, hatinya sudah dipenuhi senyum. Rumah Lingqiao dapat membeli 1 pil 6 yuan seharga 10.000 kristal kualitas sedang, dan rumah Lingqiao masih memiliki banyak benteng di Zhongshu. Jika saatnya tiba, pasti akan menjadi keuntungan besar untuk mengangkut pil 6 yuan ini dan menjualnya. Namun, dia sudah sangat puas dengan batu kristal senilai 10.000 kelas menengah. Diperkirakan setelah beberapa waktu, dia akan mampu menerobos ke alam pil ilahi. Saat itu, mengalahkan Tianzi Mansion akan menjadi hal yang pasti. Meskipun dia hanya seorang penjelajah waktu, ayah orang malang itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa tidak ingin bertemu dengannya. Kemudian, Ye Xuan mengikuti Jiang Yu kembali ke dunia bawah. Ye Xuan menganggap pil 6 yuan itu sebagai hadiah untuk Song Juyu. Yang terakhir tersenyum lebar dan hampir memanggil Ye Xuan sebagai saudara iparnya. Adapun pil 6 yuan yang tersisa, Ye Xuan menyimpannya dan akan memberikannya kepada Song Caijing setelah dia berhasil mencapai puncak alam mendalam sejati. Bab 210, Menjadi Kaya. Setelah kembali ke dunia bawah, Ye Xuan langsung pulang dan menutup pintu. 100 kristal kelas atas semuanya dilahapnya. Ye Xuan, yang awalnya hanya memiliki puluhan ribu poin melahap tersisa, tiba-tiba memperoleh sejumlah besar poin melahap, totalnya 10 miliar. 100 miliar poin melahap, hahaha, itu benar-benar keuntungan besar. Ye Xuan tertawa liar 3 kali. Dia telah bekerja keras sekian lama sebelumnya, tetapi total poin yang diperolehnya tidak melebihi 5 miliar, tetapi sekarang dia mendapatkan 10 miliar sekaligus. Keren sekali. Sekarang, dia punya cukup uang untuk membeli Earth Instrument Atlas, tetapi karena bahannya belum tiba, dia mengesampingkannya dan tidak membelinya untuk sementara waktu. Namun, wajahnya segera menjadi gelap lagi, karena 100 kristal kelas atas ini hanya sedikit meningkatkan dan yuannya, dan dia masih jauh dari alam dan ilahi. Ini hanyalah sistem yang menguras uang, tetapi ada banyak hal baru setiap kali saya meningkatkannya. Coba saya lihat. Ye Xuan membenamkan pikirannya dalam sistem yang melahap itu. Sekarang, dia dianggap orang kaya dan mulai membeli banyak barang. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Ye Xuan, apa yang kau lakukan di sana? Kau tertawa sangat berlebihan. Suara Song Caijing terdengar. Ye Xuan berjalan mendekat dan membuka pintu. Memang Song Caijing yang berdiri di luar pintu, tetapi dia menatapnya dengan pandangan aneh. Tidak apa-apa, aku hanya menemukan beberapa hal bagus. Ye Xuan berkata dengan santai, lalu mengeluarkan liontin giok kecil, menyerahkannya kepada Song Caijing, dan berkata, benda ini untukmu. Di mana kamu mendapatkannya? Kelihatannya jelek sekali, dan tidak berbentuk sama sekali. Bagaimana mungkin seorang gadis memakai benda seperti itu? Lagi pula, mengapa kamu memberiku sesuatu? Song Caijing bertanya dengan bingung. Ini adalah liontin giok untuk meditasi. Liontin ini dapat menahan roh jahat dalam diri dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Cukup kenakan di tangan Anda saat berlatih. Siapa yang menyuruh Anda untuk mengenakannya di leher? Ye Xuan memutar matanya. Selama hal yang membantu kultivasi ini dapat digunakan, tidak masalah seperti apa bentuknya. Tahukah kau, liontin giok kecil ini berharga 100 juta poin melahap. Meningkatkan kecepatan kultivasi. Mata Song Caijing berbinar setelah mendengar ini. Dia sudah merasakan tekanan luar biasa dari Ye Xuan. Jika dia tidak bekerja lebih keras, dia mungkin akan ditinggalkan oleh Ye Xuan. Dia merampas liontin giok itu, tetapi setelah berpikir sejenak, dia bertanya, mengapa kamu memberiku sesuatu? Apakah saya perlu alasan untuk memberikan hadiah kepada wanita cantik?
Ye Xuan bertanya balik. Setelah mendengar ini, Song Caijing diam-diam merasa senang dan berkata dengan genit, kamu jadi lebih pandai bicara akhir-akhir ini. Semua ini berkat Yang Mulia Putri yang tidak menyimpan dendam. Ye Xuan tersenyum, ngomong-ngomong, buka pintunya, aku akan menyiapkan susunan pengumpul roh baru untukmu. Mengapa kamu harus mengaturnya lagi? Song Caijing bingung. Susunan pengumpul roh di kamarnya sudah memiliki fondasi. Asalkan 2 kristal kualitas sedang diletakkan di atasnya, ia bisa beroperasi sepanjang hari. Saya telah membuat terobosan lain dalam formasi. Sekarang saya akan menyiapkan formasi pengumpulan roh yang lebih baik untuk Anda. Apakah Anda menginginkannya? Jika tidak, saya akan pergi. Kata Ye Xuan. Ya, ya. Song Caijing segera membuka pintu. Ye Xuan masuk dan keluar dalam waktu kurang dari 10 menit. Baiklah, efeknya 2 kali lebih baik dari sebelumnya, tapi ini hanya untuk kamarmu saja, jangan beritahu siapapun. Ye Xuan mengingatkan. Dia tidak ingin mengupgrade susunan pengumpul roh milik orang lain. Sekarang, uang sedikit ini tidak lagi penting baginya. Kemana kamu pergi sekarang? Song Caijing bertanya dengan tergesa-gesa saat dia melihat Ye Xuan hendak keluar. Ayo cepat pergi ke Xuan Mansion dan berlatih. Saat kamu berhasil, aku akan memberimu kejutan. Ye Xuan berkata, lalu berbalik dan pergi. Kali ini dia pergi ke Xuan Mansion. Kejutan. Song Caijing menatap punggung Ye Xuan dengan penuh harap. Titik. Setelah pergi, Ye Xuan pergi ke rumah Xuanzi dan meningkatkan arai pengumpulan roh untuk Zhao Pan. Dia juga memberi mereka beberapa hal lain, seperti liontin giok meditasi, senjata spiritual kelas atas, Del. Zhao Pan dan 2 orang lainnya juga berlatih sangat keras, dan dengan bantuan Ye Xuan, mereka telah mencapai puncak alam Yuan sejati. Ye Xuan memperkirakan bahwa setelah beberapa waktu mereka akan mampu menerobos ke alam Xuan sejati, dan kemudian dia akan membiarkan mereka menantang daftar Xuan dan menjadi murid formal. Tetapi ketika Ye Xuan kembali, dia mendapati sudah ada seseorang yang menunggu di halaman rumahnya. Ternyata itu adalah tetua tertinggi dari Istana Lingqiao, Zhou Yan. Pada saat yang sama, Song Caijing juga berdiri dengan hormat di samping. Ye Xuan, aku sudah menyiapkan semua bahan untukmu, 10 bagian bahan tempa untuk senjata tanah, dan 100 bagian bahan pemurnian untuk pil 6 yuan. Zhou Yan langsung melemparkan cincin Qiankun ke Ye Xuan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, Ye Xuan terkejut. Hanya dalam waktu singkat, dan segala sesuatunya sudah siap. Efisiensinya memang menakjubkan. Tetua Agung, saya akan mulai hari ini. Ye Xuan mengangguk. Tunggu, apakah kamu yang memasang susunan pengumpul roh di kamar gadis kecil itu? Zhou Yan tiba-tiba menelepon Ye Xuan lagi. Ya. Ye Xuan mengangguk lagi. Zhou Yan menghela napas, kamu ingin berlatih dan menguasai pemurnian, alkimia, dan formasi pada saat yang sama. Ini tidak baik. Saya pikir sebaiknya kamu melepaskan formasi dan fokus pada alat pemurnian dan alkimia. Junior akan mengingat ini. Ye Xuan menjawab dengan hormat. Apapun yang dikatakan pihak lain, itulah kenyataannya. Lagi pula, dia tidak perlu berlatih, jadi itu tidak masalah. Baiklah, kali ini aku punya satu hal lagi yang harus kubawa ke sini. Gadis kecil ini adalah adik perempuan Jue. Dia punya bakat yang bagus, jadi aku ingin mengangkatnya sebagai muridku. Bakatmu akan lebih baik, tetapi karena ayahmu, kurasa lebih baik melupakannya. Zhou Yan mendesah tak berdaya. Sekarang dia memiliki 3 murid, satu bernama Jiang Liu, yang kedua bernama Song Jueji, dan sekarang ada satu lagi, Song Caijing. Namun, dia merasa bahwa Ye Xuan sendiri sudah cukup untuk mengalahkan ketiga orang ini. Ye Chong juga merupakan muridnya sebelumnya, tetapi Ye Chong telah menghilang selama lebih dari 10 tahun dan dia tidak lagi menganggapnya sebagai murid. Mendengar ini, Ye Xuan juga tercengang dan berkata, jadi, kamu akan pergi ke Tianzi Mansion. Tidak, aku sudah bilang pada tuanku bahwa aku akan pergi sebentar lagi. Song Caijing menggelengkan kepalanya. Setelah mendengarkan ini, Ye Xuan langsung mengerti bahwa Song Caijing sedang menunggunya untuk pergi bersama. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Jika kamu punya masalah,
Pergilah cari Jiang Yu atau para tetua yang menjaga istana dunia bawah. Setelah Zhou Yan selesai berbicara, dia pergi. Setelah dia pergi, Song Caijing juga bertanya, apakah kamu akan membuat pil dan senjata lagi? Apa lagi? Ye Xuan bertanya balik. Kalau begitu, silakan saja. Saat kau keluar, aku mungkin sudah berhasil. Guru baru saja membantuku membersihkan meridian dan sumsum tulangku. Aku seharusnya bisa segera berhasil. Song Caijing sedikit bersemangat, karena Ye Xuan berkata selama dia berhasil menembus puncak alam mendalam sejati, Ye Xuan akan memberinya kejutan. Aku tidak tahu, apa kejutan ini. Kemudian, Ye Xuan langsung pergi. Dia pergi ke balai pemurnian obat terlebih dahulu, lalu langsung memurnikan 100 pil 6 yuan, menghabiskan 5 miliar poin melahap.